Kenduri cinta iki tak anggap koyo nek padang pasir koyo oase gitu loh. Jadi capek nang TV capek, nang koran capek, nang kene enak. Jadi delok kiai lucu delok bahannya kan ente. Cuman saya berbeda sama Mas Nur Samad Kamba ini, dihargai orang karena tahu bahwa dia dekat sama Cak Nun. Kalau saya meskipun pakaiannya nggak ulama ini dihargai orang karena semua tahu saya gurunya Cak Nun. Cak Nun itu kan bisa bahasa Arab, Arabnya bagus, ya orang pesantren lah. Tapi kan kalau di Hindu itu orang yang tahu kata sampai tahu makna itu dalam, tapi masih nggak terlalu dalam. Yang dalam menurut Hindu kalau tahu kata tapi nggak tahu artinya, cuman tahu musiknya kata. Misalkan ainun, cuman tahu ainun sebagai musik. Nggak tahu apa artinya ainun. Itu lebih dalam kalau di Hindu. Saya setuju Mas Kamba tadi bahwa akal penting, tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Cak Nun juga bilang gitu, akal penting kan mancing kalian. Wong di dunia ini mana yang nggak paradoks? Oksigen penting tapi bisa menghidupi, tapi oksigen juga membunuh. Kalau nggak ada oksigen sel kita nggak pernah tua, nggak ada keriput. Cak Nun disik gua anteng. Ini saya. Karena oksigen, cinta itu membangkitkan tapi membunuh. Ini too much love will kill you. Mana yang nggak paradoks? Too much love. Jadi Buddha itu bener, salah satu saya seneng. Aku kan senang kuil-kuil, nang pura-pura. Yang saya cocok dari Buddha itu, makanya Buddha agama masa depan sebagai agama, sebagai filsafat ya, Budi. Karena Tuhan maha paradoks. Nah yang saya katakan tadi, oke, akal itu penting, akal, tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Wong di atas Sidratul Muntaha nggak ada akal sudah. Karena itu malaikat Jibril nggak ikut ke sana. Ya waktu Isra Mi'raj itu kan malaikat Jibril jari ini kiaiku loh. Aku itu tuh kafir loh. Aku ngaji juga dulu. Loh, melok kan Jibril melok begitu senang Sidratul Muntaha nggak kuat. Nabi dong yang berat kan harus ganggu akal. Rahwono di situ bener. Rahwono itu sastra Jenderal Yuningrat itu penguasa tertinggi ilmu itu Rahwono. Baca bukuku kalau nggak percaya. Lu tenan lagi. Kamu pikir Rahwono mencintai Sinta karena namanya Sinta? Enggak. Suatu hari Sinta itu berubah namanya menjadi Waidehi. Belum ada yang tahu, 3 kali berubah menjadi Janaki juga. Tapi Rahwana tetap mencintainya karena dia tidak menyembah nama, dia menyembah zat. Ilmuku dhuwur. Loh, Cak Nun tadi bilang, aku nek misalnya nang orang-orang bergabung datang deksek, turut cita, jane kene ku biasa, mosok cekakaan ngono gak. Tapi kene ku iki wis diatur Gusti Allah. Pertemuanku yang kini harus diatur. Kenapa kok aku tiba-tiba ke rumah Mas Samad Kamba, beliau masih dari Bandung datang. Aku bilang ke Fatin, istrinya kayaknya capek, nggak usah. Tapi begitu datang beliau nggak capek, kangen Cak Nun juga. Ya kok aku juga kangen. Jadi cuman aku heran, kenapa setiap kali aku ngelihat Cak Nun selalu aku ingat Novia. Gitu loh. Gitu loh. Ya, tapi begitu ketemu Novi, aku lupa Cak Nun. Itu apa? Aku gak ngerti, kenapa ini? Al-Qudusu, Al-Maliku, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Azizu, Al-Muhaiminu, Al-Mu'minu, As-Salamu. Asmaul Husna versiku. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Menjelang terakhir, Ar-Rasidu, As-Saburu, Dzal Jalali wal Ikram. Yang terakhir, ke-100,
sebut namamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Sekali lagi tepuk tangan lebih keras untuk Tejo. Jadi kekayaan Allah itu tidak terbatas dan jangan dibandingkan satu sama lain. Jadi tidak ada yang lebih unggul dari siapapun. Kalau pohon kelapa tinggi, jangan dibilang dia lebih tinggi daripada pohon yang lain. Karena pohon kelapa ya begitu itu, pohon yang lainnya begitu itu. Demikian juga Tejo. Soal korupsi tadi saya sangat setuju ya Mas Tejo. Karena saya terakhir saya ditanya sama anak saya yang rampak tadi itu, yang kelas 3 SD. Ya milih mana, dunia ini banyak pencuri apa tidak ada pencuri? Dia bilang gitu. Wah ya ini apa dulu ini temanya, sehingga jawabannya nanti beda-beda, saya bilang gitu. Kalau ngomong doa aku, kalau ngomong wajarnya orang hidup di desa-desa, di kampung-kampung, kalau bisa nggak ada pencuri. Tapi kalau kita ngomong yang lebih luas, hakikat kehidupan ini juga memang pencuri itu memang dihakikatkan untuk ada sebagai bagian dari dialektika yang Allah ciptakan. Terus dia bilang gini, kalau saya memilih di dunia banyak pencuri, dia bilang gitu. Kenapa? Loh ya terserah kalau mau mencuri, karena sebenarnya kan ada pilihan untuk tidak mencuri, dia bilang gitu. Toh dalam hidupnya ada pilihan untuk berbuat baik. Gitu. Saya pikir wah di arek iki lumayan nih guys, sejajar karo Jojo Tejo ya. Waduh, sangat terbukti kan, hari malam ini kan terbukti kan. Gitu. Di padak nomor KPK. Enggak, saya enggak. Gini Jo. Enggak minimal disamakan sabrang sih lumayan nih. Iki arek cilik loh. Ya enggak, karena yahdillahu may yasha, ya. Wa yudhillu may yasha, karena Allah itu tidak terserah Allah kalau mau bikin hujan, dia hujan. Pohon kena, tembok kena, genteng kena, orang kena, semua kena. Dan tidak dihitung orangnya kecil apa gede apa, umurnya berapa. Kalau Allah memberi hidayah, itu jangan diperbandingkan usianya, TK apa. Bukan Allah memberi hidayah itu. Gak iso gak ngalahno aku Jo konco. Oke, tapi indahnya begini ya, indah sekali teman sekalian. Indah mungkin di forum lain kita bisa seperti ini. Zaman dulu saya sama Gus Dur itu saya tantang gini-gini terus cerita, jadi Gus Dur cerita, aku cerita. Kita pernah di museum situ. Jadi dipertandingkan karo arek-arek. Wis Gus Dur ceritanya gendeng-gendeng tak kayak cerita meneh gitu macam-macam gitu. Dan semua itu karena kita bisa menikmati hidup ini dan kita tidak menuntut materi, tidak menuntut apa-apa karena hidup ini sendiri gini tak wis menikmati luar biasa kan itu. Nah, terus saya tuh gembira Mas Tejo sudah berani ngaji pakai lagu Jawa. Karena saya memberi contoh sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan baru hari ini saya menemukan bahwa Mas Tejo sudah mulai berani lah. Ya, Anda lihat di YouTube lah, cari banyak kok. Saya adzan pakai lagu Jawa segala macam dan itu tidak ada masalah. Dan saya sudah hitung mantiknya, syar'inya semua sudah hitung, sehingga saya justru ketika kita nanti sudah tidak berjuang, ketika kita sudah di surga, kita tidak butuh perjuangan lagi, tidak butuh tahap-tahap dan interval jihad lagi, maka yang terpilih nanti di surga malah lagu Jawa dan Sunda. Adzan kalau mau apa-apa pokoknya reng-rengnya Jawa gitu. Jadi Tejo itu sangat diperlukan Allah di surga. Karena dia nanti yang jadi maestro di sana. Dia menjadi maskotnya surga nanti insya Allah. Khusus. Tapi nanti Tuhan bilang, Jo kowe nang kene nang surga tapi ojo gedean rumangsan. Ini dulu Cak Nun sudah di sini. Terus aku kondo nang Tuhan asu ya.
Nah, Jo, kenapa saya bilang seperti itu? Saya tidak akan praktek lah, saya tidak akan memperbandingkan vokal saya dengan vokalnya Sujiwo Tejo. Karena saya pasti kalah kan gitu. Orang yang menang harus ngalah lah. Tapi saya ingin katakan sama dia, pencapaiannya lain Tejo. Kenapa Allah memilih bahasa Arab? Itu karena juga terkait dengan rasa Arab, terkait dengan segala macam yang sifatnya yang Anda bilang tadi, Jibril tidak bisa lebih naik lagi tadi itu. Karena pencapaiannya berbeda. Kalau Anda menguasai benar Panem Bromo, Pucung, ya, Dandang Gulo segala macam, kemudian Anda menguasai Qiraah Sab'ah misalnya, itu pencapaiannya berbeda. Jadi ada saat di mana kita memerlukan nada-nada Jawa, ada saat kita memerlukan, karena pencapaiannya berbeda. Jadi prosentase vertikal horizontalnya berbeda. Jadi Jawa itu untuk kelangenan. Untuk orang yang sudah tenang, sudah tidak perlu berjuang, itu Jawa sangat enak. Gitu ya. Jadi itu juga, itu justru orang yang sudah sukses, yang sudah pinter Jawa itu sudah sukses. Nah, orang yang masih berjuang ini masih pakai Arab, bukan terpengaruh Arab, tapi metode sosialnya harus pakai itu, karena yang di depan saya ini orang-orang yang terdidiknya Islam itu sama dengan Arab, dan saya tidak ingin menghilangkan Arab. Tidak harus Arab, tapi juga tidak harus tidak Arab. Ini harus dipegang. Jangan mentang-mentang kalau kan ini Arab bukan Islam. Iya, tapi juga Islam tidak mesti Islam tidak mesti Arab. Tapi jangan terus Arab itu pasti bukan Islam. Unsur Arab tetap ada, unsur Jawa tetap ada, unsur Apon tetap ada. Gitu loh. Makanya Allah memilih bahasa Arab untuk menjadi firman-Nya kepada Muhammad, dan tidak memilih Tejo untuk jadi nabi terakhir. Engko lah gak sido dakwah nyanyi ngono gak itu. Jadi memang ada berbeda, tapi tidak masalah karena saya misalnya gini aja. Misalnya saya yang terkait salatu wassalamu alaik gitu ya. Saya tidak mungkin memakai Jawa karena mereka belum siap secara budaya. Karena mereka perangkat musikalitasnya berdasarkan budaya mereka, perangkat musikalitasnya yang bisa mengantarkan mereka naik itu harus pakai tradisi itu. Gitu ya. Meskipun saya membuka diri dan membuka semua orang lain untuk bertukar-tukar, tidak ada masalah. Makanya yang terakhir-terakhir kan banyak pendeta-pendeta datang, kan saya suguhi dengan Kiai Kanjeng Sholatullah, kan selalu. Sing lagu, ada lagi yang lagu gereja yang sing apa, sing Gloria apa kok? Jo, sing apa? Sing piye? Kalau Natal itu yang iya, oh iya, yang pakai bayan, bukan sing iki lho. Na na ni na na ni na 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 ni ni na 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 ni na na, itu kan salatun minallah wa alfasalam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Itu kita menyesuaikan diri, bukan menunjukkan diri. Jadi sudah dilakukan sekian tahun yang lalu. Iya. Ngono lho Rek. Kita ini melayani. Pengumuman ya. Nek di ono pacare enggak. Kowe arep nang ndi nang pengajian. Walah, itu pengajian itu Cak Nun sudah melakukan itu 20 tahun yang lalu. Yes. Itu teman sekalian, enggak, soal pencapaian tadi memang berbeda. Jadi saya tidak mengatakan mana lebih unggul, tapi pencapaian rasa Arab, bahwa Arab Saudi sekarang kayak gitu itu masalah lain. Tapi bahwa pencapaian struktur nada Arab berbeda dengan pencapaian struktur nada Jawa, apalagi dengan Barat. Kalau Barat kan enggak bisa banyak yang bisa. Kalau pas itu tadi bisa. Tapi kalau misalnya Indonesia tanah air itu kan lagu Arab, lagu Barat. Itu kan kalau untuk ngimami kan gak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya. Gak enak blas. Tapi kalau Jawa, karena Jawa tidak terikat dengan ideologi nada Barat, maka Jawa
Kan kalau timur itu kan tidak ada barbar sebenarnya. Di timur kan Tejo tahu persis bahwa timur itu begitu membuka diri. Musiknya bisa 4/4, lagunya 3/4. Dan itu di timur eksplorasinya luar biasa. Jadi kalau lagu Sunda, lagu Jawa dipakai untuk ngimami bagus banget. Apalagi yang ngimami imam besar Syekh Al-Mutawakil Sujewo Tejo Mutafakun alaih. Yang mutafakun itu orang bersepakat atas dia, gitu ya. Jadi jangan dijadikan mitos bahwa mutafakun alaih itu harus perawi-perawi hadis saja. Apapun saja, siapapun saja yang kita bersepakat dan mantap dengan kebenaran yang dia bawa berarti mutafakun alaih, kan begitu Ustaz? Itu. Kecuali yang baku kayak sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dipakai yang lain. Itu kenapa? Karena kita ingin jimat kita ini utuh pada Rasulullah. Karena Rasulullah itu pusaka hidup kita. Kan gitu. Itu jangan dikurangi lah gitu. Jangan ditambahi, jangan dikurangi gitu. Ojo terus Sujewo Tejo sallallahu alaihi wasallam. Ya gak enak ya. Gitu. Oke. Soal Novia enggak berkomentar saya. Oke, soal situ iki Tejo iki memang lenananging jagat ya toh. Dia memang oleh Allah itu diberi anugerah luar biasa gitu. Tapi saya ingin mengingatkan Anda ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukur lah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh. Makanya nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Tejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, upamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperlukan juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya sopo gak ngerti. Punya istri apa tidak enggak tahu. Ya toh, lahirnya di mana enggak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika enggak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda, enggak tahu kan? Nah, itu enggak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah enggak diam dewe tak balik. Enggak, tapi mungkin soal itu Cak, yang soal bahwa itu mungkin tak jelas melihat tembang ini, sorry minta waktu 3 menitan. Jadi gini. Seluruh kata-kata saya setuju Cak Nun tadi, sepulang dari sini, nggak usah diingat-ingat, nggak usah menurut Cak Nun, menurut Tejo, menurut Mas Gamba, menurut Adi, tapi mendefinisikan menurut kalian sendiri. Karena seluruh apa yang kita katakan menurut orang Jawa itu adalah sampah. Habis ini kita udah omong seluruh omongan ini jadi sampah, yang bisa membuat itu tidak jadi sampah adalah interpretasi masing-masing pribadi. Jadi gini. Lang-langing driya lang-lang ramyon lengkang. Setelah keramaian begini, pulang ke masing-masing tempat seperti Cak Nun tadi bilang dengan kesepiannya sendiri-sendiri. Sinongwati jagat kalian masing-masing
yang setelah menganggap ini sampah di lautan pertanyaan, lautan penjelasan akan mendapatkan mutiaranya sendiri-sendiri, Fidel Castro-nya sendiri-sendiri. Mbak lumba ing segara anut. Seperti sampah-sampah yang kumambang di lautan, itulah kata-kata. Hong palelu tamber ganggeng. Palelu tamber ganggeng. Mohon maaf, saya setuju Cak Nun, mungkin pencapaian beda-beda tiap bahasa. Mungkin Cak Nun tidak menggunakan Jawa karena menganggap bahwa teman-teman orang masyarakat di Indonesia terlalu banyak pengaruh Arab, tidak siap untuk pakai Jawa. Tetapi nggak tahu Cak Nun, saya selama ini sering dikasih pengertian bahwa Bismillahirrahmanirrahim dengan nada itu adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi setelah saya nadakan Jawa, ngucapin Bismillah saya dengan rasa Jawa, sorry, ternyata bagi saya Tuhan bukanlah raja dengan kasih sayang. Setelah saya jawakan lagunya yang saya rasakan, Tuhan adalah kasih sayang yang meraja. Jadi bukan sesuatu zat yang dilengkapi dengan kasih dan sayang, tapi kasih sayang itu sendirilah Tuhan bagi saya. Karena itu mungkin ya ojo mbok tiru, aku gak sholat mbok pirang tahun nih. Aku terakhir sholat di rumahnya Mas Kamba di Jeddah. Karena seminggu tinggal di sana aku nggak ngerti mau ngapain. Ya udah akibatnya tanya Fatin mana istrinya. Oh, aku mau subuh aku ngapain? Ya aku sholat itu. Di kamar dikasih sajadah, ngopo sajadah gitu. Ya habis itu aku nggak sholat lagi. Tapi mungkin kalau yang kalian sebut tajalli, siapa tahu ketika aku gini, siapa tahu ketika aku ngerokok, siapa tahu ketika kecelakaan sama Cak Nun, tapi dalam hatiku adalah innama amurhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Siapa tahu itu terus yang aku ucapkan. Siapa tahu al-ikhlas terus yang aku ucapkan. Kalian nggak tahu. Tapi saya setiap kali ketemu Cak Nun kelihatannya ngeledek, tapi mungkin aku berharap kalian bisa merasakan sebetulnya bukan itu. Ya acting, tapi aku sayang. Beliau ini banyak musuhnya, banyak yang sinis ke dia. Tapi aku oke. Dan aku hadir ke sini bukan tanpa risiko di kalangan beberapa teman. Oke Cak Nun, terima kasih. Mudah-mudahan, dan saya minta doanya ke teman-teman, saya mau ngamen di Kairo. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi gitu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Gitu. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga. Karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Ya, saya waktunya sangat terbatas, jadi setengah 4 saya harus ke airport karena jam 9 pagi acara di Bandar Lampung. Jadi saya mohon izin untuk sepadat mungkin. Kalau saya turutin respon saya terhadap, saya dengerin dari awal kok di belakang sana. Jadi saya bersyukur malam hari ini Anda berlangsung. Saya lihat ini tidak bisa terjadi kalau tidak suci Anda semua. Mungkin kalau fisiknya nggak suci lah, tapi kalau sedang nggak suci tapi hati Anda suci.
pikiran Anda suci. Kalau tidak suci, Anda tidak bisa bertahan lebih dari 2 jam. Dan saya bersyukur Indonesia masih ada KC yang tidak ada di seluruh dunia kecuali di Jakarta. Yang gitu. Pertama. Yang kedua gini, dan kafir sama ateis itu nggak sama. Ya, nah, Dadang kemarin ngaku kafir, sekarang ngaku ateis. Berarti dia tidak ngerti kafir, tidak ngerti ateis, sehingga tidak sah pengakuannya sebagai kafir maupun sebagai ateis. Itu menyebabkan dia tidak ada masalah sama Allah. Allah yang mengatakan, oh Dadang ngomong apa ora paham gitu. Jadi gini, dan kalau kafir itu ada Tuhan tapi diingkari. Tapi kalau ateis, Tuhan nggak ada. Ada Tuhan tapi disekutukan, tuh namanya syirik atau musyrik. Kalau ateis itu nggak ada Tuhan. Pokoknya dalam diri seseorang Tuhan itu nggak ada. Itu namanya ateis. Nah, jadi kalau Anda mendengarkan Dadang, Anda harus mengerti makomnya. Dia itu mataul gurur, dia itu hiasan di bumi, ya. Jadi yang penting indah dan menggembirakan. Tidak usah diukur ini Mas Murni apa KW4, enggak benar dah. Pokoknya yang penting Dadang menggembirakan. Ada seorang senior ateis juga, senior ateis di Jogja, namanya Pak Azadi Siregar, Bang Hadi, yang nulis Cintaku di Kampus Biru, itu juga sehari-hari selalu menunjukkan, memberi kesan kepada setiap orang bahwa dia tidak percaya Tuhan, bahwa dia bukan Muslim. Justru karena dia sangat Muslim, maka dia menyembunyikan keislamannya. Bahkan dia mengatakan di Katipiro dalam sebuah diskusi, dia mengatakan, kan Muhammad bilang kalau tangan kanan berbuat baik, tangan kiri jangan sampai tahu. Bahkan kalau sholat jangan sampai ketahuan Allah. Dia bilang gitu. Bang ojo banter-banter di obong omahmu, saya bilang gitu kan. Terus kemarin saya ketemu lagi, saya bilang, Bang, tapi bagaimana mungkin sholat terus Allah sampai nggak tahu? Allah kan maha tahu. Oh iya ya, Allah maha tahu ya. Jadi setiap kali Allah, waduh tahu ini, nggak jadi. Allahu Akbar, wah ketahuan, dia maha tahu nggak jadi. Akhirnya nggak ada alasan untuk sholat. Karena dia mau ikhlas sholat, jangan sampai ketahuan. Saya sholat tuh ya sholat, titik. Jangan sampai tahu siapa-siapa. Allah pun jangan sampai tahu. Tapi karena Allah maha tahu, dia ingin Allah, waduh ketahuan nggak jadi. Akhirnya nggak sembahyang seumur hidup. Nah Dadang itu sejenis itu. Dadang itu pokoknya cari akal bagaimana supaya Tuhan tidak marah ketika dia tidak sholat, tidak puasa, bilang dirinya demi Tuhan saya ateis, segala macam itu kan tidak akan diterima Tuhan. Dan kamu tidak akan saya akui sebagai kafir, tidak akan saya sebagai ateis. Wong tidak logis sama sekali kamu itu. Ya sudah sana mau masuk surga kamu, kan gitu. Karena tidak ada alasan masukkan neraka. Apanya yang dosa apanya? Sudah miskin, kurus. Bagaimana mau memberi rizki, orang dia kemana-mana cari rizki kan gitu kan. Tapi Dang, tenang Dang ya, beres Dang ya. Gitu. Jadi Dadang itu hiasan hidup. Anda harus melihat dia sebagai sumber kegembiraan itu pertama. Jadi gini Mas, gini aja. Sebenarnya nanti saya akan ngomong asal kenapa kok ada judul ini. Singkat kata asal usulnya itu Kadipiro, pusatnya Ma'iyah, koordinatornya itu kasih saran. Lingkaran-lingkaran Ma'iyah di Purwokerto, di Pemalang, di Semarang, Surabaya, Jombang, Malang, Jakarta, dan semuanya itu diminta untuk 2 hal. Yang pertama, mengungkap kembali makna sejati dari Al-Quran mengenai jihad dan syahid. Syukur ada istilah-istilah lain, termasuk Islam itu apa, syirik itu apa, bid'ah apa, kalau bisa dielaborasi kembali, karena sudah dibiaskan dan dimanipulir habis-habisan. Nah sekarang Anda tahu orang bilang Allahu Akbar untuk nembak, Allahu Akbar untuk membunuh. Dan sekarang orang juga untuk menandakan Islamnya kan setiap kali kalimat syahadah. Supaya ketok Islam gitu kan. Dan gak karu-karuan. Istri saya Mbak Fia ke Bandung, dijebak oleh temennya, ternyata ikut pengajian ibu-ibu. Terus ibu-ibu tanya, loh Mbak Novia tinggal di mana? Di Jogja Bu. Subhanallah di Jogja. Bojoku bingung hubungannya Jogja karo subhanallah itu apa?
tinggal di Jogja kok subhanallah itu loh. Ki podo lah iya. Kok tinggal di Jogja kok subhanallah, itu sama dengan di TV. Ibu kok bisa di depan HI ini, aslinya saya dari Magelang Pak. Luar biasa, dari Magelang. Loh dari Magelang kok luar biasa gitu. Di Indonesia ini nanti saya akan ngomong, udah nggak ngerti bedanya permata dengan batu. Udah nggak ngerti bedanya emas dengan kerikil. Ini kunci malam hari ini. Ya, kuncinya, tapi nanti dulu. Jadi kita kembali ke subhanallah tadi. Jadi setahu saya subhanallah itu kan mengingat kesucian Allah. Maka alasannya adalah kalau kita melihat sesuatu yang kotor, kita sebut kesucian Allah, kan begitu. Ada orang korupsi subhanallah, karena korupsi itu kotor. Kalau alhamdulillah jelas lah. Ada cewek cakep, alhamdulillah. Gitu kan? Peres gitu. Padahal melenduk ya. Gitu. Alhamdulillah. Terus gue jadang mana aja alhamdulillahnya gitu kan. Kalau apa Ustaz? Kalau astagfirullah jelas kita menemukan yang kotor dan buruk dalam diri kita, maka kita bilang astagfirullah. Jelas, simple. Alhamdulillah sama. Tapi kalau subhanallah, apalagi Allahu Akbar, itu Anda tidak bisa, tidak logis mengucapkan Allahu Akbar kalau Anda tidak terkagum-kagum atau terkejut atau terpana atau tergetar oleh kebesaran ciptaan Allah. Jadi gak iso demo Allahu Akbar. Lah apa ke demo Allahu Akbar? Apa rek aku sebut-sebut rek Gusti Allah dari langit ngomong gitu ngene. Lah apa aku sebut-sebut iki? Kamu enggak kagum apa-apa kok mau bunuh orang kok Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan tadi terusannya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Allahu Akbar itu puncak perintah Allah untuk meneliti dirimu sendiri, meneliti alam, meneliti kehidupan. Terus kamu menemukan kekaguman-kekaguman luar biasa. Ya Allah, aku ini sudah mau jual rumah, udah nggak punya harapan. Loh ada loh teman yang nolong saya, Allahu Akbar. Kagum saya sama takdir Allah itu. Nah, baru cocok Allahu Akbar. Maka kalau kamu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kamu disuruh meneliti 1 bulan, maka iktikaf 1 bulan, berpuasa, mengambil jarak dari materialisme, mengambil jarak dari mainstream. Kamu selama berpuasa, akhirnya kesucian dirimu itu menemukan hal-hal yang dahsyat dari kehendak Allah dan ciptaan Allah. Maka kamu tidak sabar untuk menunggu mengucapkan Allahu Akbar gitu. Iki meneng-meneng Allahu Akbar. Ono apa Allahu Akbar? Iya nono ndas melaku dewe 5 ngono iku Allahu Akbar. Apa kaki 1000 tadi ada memedi 1000 sikil 1000 melaku ganti awak itu. Utawa ana tangan ngene iki karo nyekel nyekel tekmu ya. Di kamar ngene iki. Dan seterusnya lah gitu ya. Tapi saya nggak akan berpanjang, tapi intinya kalau kembali ke Mbak tadi, dia kan juga memaksudkan bahwa sesungguhnya Islam itu bukan sesuatu yang tidak bisa mata mengandalkan Islam. Mata diandalkan untuk jadi gini, saya tuh nggak bisa nuduh si teman saya ini kafir, wong saya nuduh dia muslim aja nggak bisa kok saya. Saya nggak punya data apapun mengenai dia. Saya bilang Ustadz muslim aja saya nggak berani kok. Jangankan saya bilang kafir, saya bilang dia muslim pun saya tidak berani. Jangankan dia, aku menyebut diriku muslim pun aku tidak berani. Karena itu prerogatifnya Allah untuk menilai aku ini muslim benar apa bukan. Lah kok saya menyebut diri saya muslim? Saya cuma berusaha. Saya berikhtiar, mudah-mudahan nanti lolos Allah. Lah kok saya ini ngafir-ngafir ini. Itu namanya kafir. Orang yang mengkafir-kafirkan adalah orang kafir. Kenapa? Karena itu haknya Allah mengkafirkan. Karena Allah yang punya data, punya informasi, punya fakta, dan bisa melihat yang zahir maupun yang batin mengenai Islam tidaknya seseorang. Maka hanya Allah yang layak mengetahui seseorang itu muslim atau tidak muslim. Kalau ada orang mengatakan kamu kafir, itu berarti dia menutupi haknya Allah. Maka dia kafir, menutupi itu kafir. Makanya bahasa Inggrisnya cover bed. Ya, itu diambil dari bahasa Arab. Kafir itu asal usulnya petani.
Petani itu disebut kafir karena pekerjaannya menutupi tanah dengan tanaman. Terus diambil untuk istilah teologi. Jadi kafir adalah orang yang menutupi kebenaran Allah. Apalagi nggak hanya menutupi, tapi mengklaim haknya Allah dipakai oleh dirinya. Itu kafir mu'akkad dan mughaladhah. Kira-kira ngono ya, Rek ya. Jadi sekali lagi ya, makanya saya tidak pernah peduli Anda beragama apa. Anda otentik apa tidak gitu, Anda jujur apa tidak, begitu dok saya tahunya. Bagaimana saya tahu Anda Muslim? Apa mergo kupluan? Apa Anda Muslim? Sekarang itu Masya Allah sudah sampai ke situ, kita ditipu selama 500 tahun sampai 700 tahun. Itu nanti kalau ada waktu baru kita omongkan yang 500 tahun, 700 tahun, meskipun tidak perlu eksplisit. Kita saiki ki ono masjid iku ono tulisan yang belum khitan dilarang masuk masjid. Iki gak paham, kalau ada hukum kan harus ada prosedurnya. Harus ada perangkatnya, harus ada fasilitasnya. Terus carane ngecek uang wis sunat gurung ku ya apa? Masuk masjid, masuk ruangan. Buka. Akhirnya suwe-suwe pegel, sampun Pak. Gendeng ta iki wong kok iki. Ini kalau diperlebar banyak sekali ini, tapi saya mohon maaf kepada MUI, saya mohon maaf kepada teman-teman yang lain. Saya bukan apa, saya cuman urun logika, urun akal sehat. Karena sumber kesehatan hidupmu adalah jujurnya pikiranmu. Kalau engkau tidak jujur berpikir, saraf-sarafmu akan konslet dan akan menciptakan perintah-perintah yang akan membuat badanmu tidak sehat. Teman sekalian, jadi sekarang ada sertifikasi arah kiblat, coba. Ya apa gara-gara ini? Iya kok kiblat itu jelas. Mana ada orang sholat di Indonesia ngadep kiblat? Nggak ada. Ngadep ke barat, miring ke utara 24,5 derajat. Tapi nggak menghadap kiblat. Kiblat di sana kok. Arab di sana mas, nggak di sana mas. Di sana mas. Sembayang ngene ya. Ngene ya. Karena imamnya wis 70 tahun kata gak kelebok ngono ya apa kamu? Mana kiblat? Kan jangan hanya bujur lintangnya juga kan begitu. Iki arek-arek. Sertifikasi halal barang kula. Aku setuju aja dan seneng ada dana banyak yang masuk dari sertifikasi halal. Cuman kan nggak masuk akal. Gini loh Mas, kalau di Kuala Lumpur, di Tokyo itu kan 90% di jalan raya itu mobil. Maka kalau ada motor bahaya. Maka motor harus menyalakan lampu. Kan gitu. Maka dari jauh sudah kelihatan, tidak sampai tabrakan atau gesekan. Kalau di Jogja lah motor kabeh. Wah, ngentrong sambrek. Ini ngapain dinyalakan? Mestinya yang dinyalakan yang minoritas. Betul enggak? Karena asumsi dasarnya ini mobil semua, kalau ada motor nanti nggak kelihatan bahaya, maka harus pakai lampu. Kalau di Indonesia lah, sekarang motor boleh kemana-mana, di mana-mana motor sing nyentrong loh. Apa nggak terbalik? Di Amerika mayoritasnya tidak Muslim, maka asumsi dasarnya makanan itu haram, maka dibutuhkan sertifikasi halal. Di Indonesia mayoritas Muslim, semua makanan relatif halal, maka yang dibutuhkan sertifikasi haram. Gimana sih? Ya tapi tidak apa-apa, wong dia ndak ngerti. Tuhan bingung, waduh nggak paham. Engkau nyun sewu ketua MUI, kamu kok bikin begini? Kenapa? Kan saja sertifikasi haram, kok halal? Loh ngoten ta? Mboten ngertos aku lho. Akhirnya masuk surga, wis mlebu wong gak paham kon gitu. Enak pokoknya. Jadi jadilah orang sebodoh-bodohnya orang, sehingga Anda tidak ada alasan pada dirimu untuk dimasukkan neraka. Begitu si siapa jenenge malaikat Malik mau menyeret, sebentar, apa ini kok saya dimasukkan neraka? Loh kamu dulu kan nanda tangani surat sertifikasi halal, sebenarnya kan haram. Loh kok ngoten? Loh gini loh, terus Israel apa jenenge, terus malaikat Malik ngekei makalah ini loh, lihat makalahnya gini.
Ini seperti motor dan mobil, halal dan haram gini-gini. Wah ngoten ta. Wah mboten kondo biyen-biyen sampean. Mboten roh kula. Akhirnya wis mlebu swarga, gak masalah. Dadi tak dongakno semua mlebu swarga. Gitu loh. Kon iku karo swarga cek kepincurute kon iku. Swarga karo Indonesia iki padha. Wis ngene iki swarga iku kira-kira. Pokoke angger atimu ngene iki berarti wis swarga. Gitu loh, tenang aja. Bahkan di sana nanti agak masih meragukan saya itu. Arep dangdut tuku kaset ning ndi? Wes nonton TV masa ono siaran TV ndek swarga gitu kan. Enggak, maksud saya itu mbok fokus sama Allah aja. Kalau Anda cari surga mungkin dapat surga, tapi belum tentu dapat Allah karena Allah nanti menjebak kamu. Alah kamu lak cari surga ndak cari aku. Jadi Tuhan malas betul masuk ke surga. Mana kok Tuhan ndak ada di surga ini? Terus karena orang bertahun-tahun kena untuk apa kita di surga tapi tidak ada Allah? Sia-sia ngono kabeh ngomong terus Allah ngangguk teko cendela, lah kon lak ndelok swarga kan ndelok aku. Wah. Salah. Kalau kamu cari Allah, hadiahnya surga. Jadi cari Allah aja. Ruwet itu cari surga itu, ruwet. Udah enggak, cari Allah aja. Nah, oke, saya kembalikan ke kafir-kafir tadi gini. Kan tadi Tuhan tidak ada, Tuhan ada tapi diingkari, Tuhan ada tapi disekutukan. Kira-kira 3 itu ya. Mungkin ada variabel-variabel. Ketika, ini kan bisa kata benda, kata kayak yang diomongkan Sabrang tadi. Loh, teman-teman Kristen ya percaya kok kalau Muhammad itu nabi kan gitu. Sebenarnya syahadat itu bersaksi apa mengakui? Hakikatnya itu bersaksi atau mengakui? Mengakui toh. Lah saiki kanca-kanca sing jarene non Islam ki ya ngakoni lho nek Gusti Allah iku ya iko, ya toh. Muhammad iku ya nabi. Nek menurut Sabrang, nek ngono Islam bisa. Gitu loh. Kan tidak ada syarat Muhammadur Rasulullah wa Isa Rasulullah wa mulega adek ngono. Zulkifli, Zulkarnain gak ruwet sadate dawa ngono kok. Nah, syahadat itu formal apa substansial? Substansial. Kalau substansial kan tidak tergantung kamu mengucapkan apa tidak. Sebab kalau harus mengucapkan ini tidak berlaku untuk orang bisu. Mangkel wong bisu. Kamu itu ya sadis. Berdebat yang ndak mengenai tahiyat. Akhirnya saya berpihak kepada orang yang tidak nduting. Dah, mau apa kamu? Karena ndak punya driji. Lah mangkel sih nggak di driji, Mas. Ngene hari ini. Sing kene berdebat ngene, tang ngene. Wah. Kamu itu kalau berdebat itu mbok yang mikir-mikir kiri kanan. Ada jadilan, makan beling, makan padi, dimarahin, dibid'ahkan. Enggak ngasih makan nasi. Mbok daripada kamu membid'ahkan, bawa nasi bungkus. Anane kula mangan beling niki mboten iso tuku sego, Pak. Timbangane sampean bid'ahno mbok sampean mriki nggawa sego ngono lho dul. Jadi orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi sosial. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi budaya. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi psikologi, hati, nurani, perasaan. Itulah sebabnya ada anjuran dari Jogja, mbok diomongkan itu soal jihad syahid. Perspektifnya adalah mana rahmatan lil alaminnya ini? Mana ini rahmatan lil alaminnya ini? Mana? Di Timur Tengah sampai Sumba sampai mana rahmatan lil alaminnya mana? Loh kalau Islam bukan rahmatan lil alamin itu terus Islam cap apa? Cap gome. Gitu loh. Pokoknya di Jogja 17-an besok judulnya
rahmatan lil alaminnya mana? Itu judulnya. Karena di sana kurang intelektual, kurang akademis. Kalau di sini kan ateisme agama. Gitu. Nah di Jogja rahmatan lil alaminnya mana? Ngono ceritanya. Nanti bulan depan mudah-mudahan bisa kita informasikan ini kita sedang memasuki gerbang rahmatan lil alamin, tetapi Anda harus lebih menderita paling tidak 10 tahun lagi. Tidak apa-apa. Dan nanti ada yang lebih parah dari Jokowi. Ada yang lebih parah dari yang sekarang Anda gelisah dan cemas. Anda harus siap. Anda harus siap, orang maknya harus siap bahwa hidup ini tidak sama dengan yang kamu inginkan, tidak sama dengan yang kamu pikirkan. Bahkan hidup ini berlangsung sebagaimana yang kamu paling benci dan paling jijik. Mau apa kamu? Terus berdoa kamu sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, apa dungo-dungo, nek pas susah dungo kon yo. Engko nek wis oleh duit langsung nang kafe. Gak dungo nang aku, gitu. Ya Tuhan sih gak ngomong gitu, itu kan cara saya merepresentasikan Tuhan sih tan kinoyo ngopo, tan kino kiniro ya laisa kamitsli syai'un. Jadi tidak mungkin saya menggambarkan Tuhan, itu gambaran saya tentang Tuhan. Jadi sama dengan ateis itu tidak ada, yang dia tolak itu bukan Tuhan, yang dia tolak itu ya informasi tentang Tuhan yang sampai ke dia. Dia kecewa sama ISIS, dia kecewa sama penipuan demokrasi, dia percaya sama kilang minyak dihabisin oleh Amerika di seluruh Timur Tengah gitu ya. Dia kecewa sama Freeport gitu ya. Akhirnya karena semua atas nama Tuhan, Allahu Akbar, dor, Allahu Akbar, jriet gitu ya. Akhirnya dia benci dan tidak mengakui Tuhan. Yang diakui bukan Tuhan, yang dia akui adalah yang seolah-olah Tuhan yang sampai ke dia. Jadi cara orang Islam memperkenalkan Tuhan kepada dunia itu yang membuat orang di dunia menjadi tidak simpati kepada Islam. Kira-kira gitu loh Mas ya. Nah, kalau kita agak sedikit saja shortcut. Misalnya kasusnya Tuhan tidak ada. Kalau di Indonesia kan ini tidak terjadi. Tuhan ada toh. Meskipun cuma diambil sifatnya gitu ya. Tuhannya juga agak sedikit tersinggung ini sama Pancasila. Loh, ini kan satu-satunya negara yang bertuhan. Tuhan apa? Dari Tuhan gitu. Tuhan apa? Ketuhanan kok Tuhan. Emang sama putih sama keputihan. Ngono kuwi. Enak aja loh, gitu. Mana Tuhannya? Kan ketuhanan. Yang kamu ambil cuman sifatku. Tapi bukan diriku. Sana, berdoa sama sifatku sana, tidak kepadaku. Wah, nek Gusti Allah ngomong piye? Kamu hanya suka manisnya, tapi kamu tidak mengakui gulanya. Ngono rek. Kamu hanya butuh hangatnya, tapi kamu tidak ingat listriknya. Kamu tidak ingat api. Ketuhanan. Diambil sifatnya tok. Ibarat sapi dijupuk buntutnya tok, wancane dodol sop buntut. Dadi ana sapi liwat ketok crek, gitu. Sapi liwat ketok gitu kan. Tuh, nyeneng lah wong Indonesia ini. Media masanya dia dulu tuh ya kerjanya motong sop buntut itu. Pokoknya dari sapi yang diambil buntutnya, kan karena lagu buntutnya. Jadi dari wanita yang diambil pantatnya sama susunya. Dangdut kan begitu. Dangdut kan pertama penting pemain musiknya bareng-bareng, lama-lama untuk apa musiknya? Oh, yang penting penyanyinya. Akhirnya musiknya cukup apa? Tape recorder ya gitu ya. Oke. Setelah itu lama-lama untuk apa? Penyanyinya, oh yang penting pantatnya. Goyang ini, goyang itu, gitu. Akhirnya raine gak penting. Jadi suatu hari pertunjukan danduki mek ono bokong tok kayak. Bokong. Ada bunyi musik terus bokong, muter. Terus enggak penting perutnya, enggak penting, pokoknya ono bokong. Jadi kita tuh makin lama makin memperhinakan diri, mempersempit diri, mengkotak-kotakkan diri seperti itu teman sekalian. Oke. Senengnya oleh bokong. Lah ya daripada repot-repot tuh enggak penting kok, wajahnya Inul enggak penting toh. Dulu zaman awal dulu wajahnya Inul enggak penting kok, wajahnya kayak apapun enggak masalah, yang penting pantatnya ngebor. Kan begitu. Jadi nek ngono ya wis lah, bokong ae wis.
Dadi nek iso TV ku pokoke nek syuting bokonge tok. Dadi bokong tok apik itu. Mbok sudah pragmatis seperti itu. Tuh. Nah, oke, sekarang agak lebih serius dikit. Saya coba potong-potong. Kalau Tuhan tidak ada kan tidak terjadi di Indonesia. Pokoknya ele-ele pokoknya anggap Tuhan ada. Sekarang Tuhan ada tapi diingkari. Atau Tuhan dianggap tidak ada. Variabelnya ya. Kalau ada sebuah rapat anggaran dan Tuhan tidak diingat oleh orang yang rapat anggaran, berarti ateis itu rapat. Benar nggak? Kalau ada presiden mengambil keputusan dan selama dia memproses kemudian mengambil keputusan itu dia tidak melibatkan Tuhan sebagai pertimbangannya, berarti ateis dia. Karena ateisme itu sebenarnya adalah dinamika kata kerja. Kapan ada Tuhan, Anda tidak ateis. Kapan Tuhan tidak Anda libatkan, berarti Tuhan tidak ada, Anda tidak libatkan. Nah sekarang saya tanya sama Anda semua. Kadar ateisme politik kita itu seberapa? Ah, kira-kira ini ya Mas ya. Jadi maksud saya kamu dengan judul ini besok ke Bandung pulang, ke Tangerang pulang, ngelihat dengan mata pandang ini. Oh, Tuhan tidak diajak runding, Tuhan tidak dijadikan pertimbangan, berarti ateis. Kan enggak terus jadi orang Islam itu syahadat sekali terus Muslim, ya enggak dong. Gendeng lah. Enggak lah. Tuhan menunggu kesetiaan, karena konsistensi tadi itu. Apapun yang terjadi, Tuhan adalah faktor utama hidup saya. Subjek utama. Makanya sholat itu untuk latihan. Jadi kalau Anda di pasar, di warung, di kantor, Allah di sampingmu. Maka engkau menyebut ilaihi, ya, dia. Tapi kalau Anda sholat, Allah di depanmu. Maka Anda menyebut iyaka na'budu wa iyaka nastan, karena Allah di depan kita. Kita berhadapan. Nanti ada peristiwa rohania di mana Allah bersemayam di dalam kesadaranmu. Ini kalau diteruskan menjadi thariqat la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Nah, ini bahaya ini, jangan diumum-umumkan. Dadang seneng ini. La ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Jadi Allah sebagai dalam tanda petik pihak ketiga, pihak kedua dan pihak pertama. Itu untuk latihan. Supaya ketika kamu ngurusin kehidupan di pasar, di kantor, di tempat pekerjaanmu, Allah tetap menjadi faktor utama. Meskipun dia tidak di depanmu, paling tidak dia di sampingmu. Kalau dia tidak di sampingmu, dia ada di dalam dirimu. Makanya konsep manunggaling kawulolan Gusti di Jawa itu bukan raja bersatu dengan Tuhan. Tetapi di dalam kesadaran si raja, itu Allah sama hambanya Allah itu menjadi satu. Maka dia tidak berani khianat kepada Allah karena akan mencelakakan rakyatnya, dan tidak berani dia menyakiti rakyatnya karena akan diadab oleh Allahnya. Kan begitu namanya mangununggaling kawulan Gusti. Susahnya Raja Jawa 500 tahun tidak ngerti ini. Karena aslinya mereka bukan Raja Jawa. Nah, tapi kok kapan-kapan. Ini Jogja sedang konflik, keratonnya dan seterusnya. Tapi tentang tidak usah lah. Ini masalah kecil lah, masalah kecil. Ini, waduh kalau dibuka ini gawat ini. Pokoknya tapi kira-kira ngono maksudnya yang itu ya Mas ya. Sekarang Anda mau jualan, Anda mau menghamili istri, Anda mau nyaur utang, Anda sedang pusing. Ketika Anda senang, libatkanlah Allah sebagai faktor utama di mana engkau bersyukur. Ketika engkau mendapat kesulitan, lo kok enggak melibatkan Allah, goblok men gue. Masa kamu dapat kesulitan, Allah bukan faktor utama. Apalagi dalam keadaan senang, kan gitu. Allah mengatakan bahkan barang siapa yang mengingatku, gimana Ustaz? Yang mengingatku pada saat berdiri maupun duduk. Kev, ayatnya Ustaz, Ana enggak hafal ini. Saya sengaja tidak menghafalkan supaya tidak terlanjur menjadi kiai. Terus nanti mereka enggak karu-karuan sama saya. Saya memang bibi saja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub.
Loh, toh. Jadi Anda sekarang tahu toh bahwa yang di panggung jangan dianggap lebih soleh daripada yang di bawah panggung. Jelas ya sekarang? Saya pura-pura enggak hafal hanya untuk membuktikan itu. Padahal ya orang hafal gitu. Jadi ada gunanya orang enggak hafal Quran itu supaya dia rendah hati. Salah satu bahaya orang hafal Quran adalah dia menjadi tinggi hati. Saya tidak mengatakan jelek, bagus. Tapi jangan kehilangan kerendahan hati. Kamu mentang-mentang punya ayat, tahu ayat ini, kamu menjadi tinggi hati. Ini ilmu ma'iyah dasar kok. Orang pinter jadi sombong, orang kaya jadi sombong, orang berkuasa jadi sombong. Sekarang yang paling bahaya, orang alim, orang soleh, hafal Quran, pinter qiraah, ngerti ayat hadis, menjadi sombong. Ini hujan turun, saya mohon Anda minimum diam. Diam itu mulutnya maupun hatinya maupun pikirnya. Jangan ada yang mengeluh, jangan ada yang ngersuloh, jangan ada yang mengecam, jangan ada yang bersikap negatif. Allah itu, kata Rasulullah bilang gini, Allah itu kadang-kadang mendengar seorang hambanya nyeletuk nggak sengaja. Tetapi celetukan hambanya itu membuat Allah menyala cintanya kepada hamba itu sehingga semua masalahnya oleh Allah langsung diselesaikan dan rezekinya dilimpahkan. Tapi Allah kadang-kadang juga mendengar celetukan hambanya membuat dia sakit hati sehingga saat itu juga rezekinya ditutup dan dipersulit hidupnya. Nah, awakmu milih ndi sakarepmu. Nah, Allah ngomong seperti itu menurut Rasulullah terutama dalam ketika momentumnya adalah hujan turun. Jadi jangan ada yang mengeluh hujan turun. Bahwa Anda kerepotan, bahwa Anda kesulitan, itu berkah juga. Kesulitan itu berkah. Kalau Anda tidak pernah mengalami kesulitan, Anda tidak pernah menjadi dewasa. Kan gitu ya. Jadi kalau ada hujan turun, itu langsung saja. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah gitu ya. Ya, bahwa masuk angin, emang jelek masuk angin. Kan bagus masuk angin, Alhamdulillah. Sakit juga bagus, kan gitu. Kalau Anda masih menganggap masuk angin itu buruk, ya Anda belum mengerti kehidupan. Bahwa masuk angin harus disembuhkan, iya. Jadi kan peristiwa menyembuhkan kan juga indah. Dan syaratnya keindahan menyembuhkan adalah ada sakit dulu. Maka sakit itu adalah persyaratan keindahan, kan gitu. Ini sebelum ngomong pajak dan hutang, gitu. Ya gitu ya, satu ya. Nomor dua, saya yang memohon antum tetap di sini. Sesepuh kita Bapak Abdullah Hamahwa yang saya kenal sejak dahulu kala ya, Ustadz ya. Saya kenal beliau sejak dahulu kala dan ini harus kita takzimi sebagai salah satu rujukan sejarah kita, termasuk rujukan-rujukan pengetahuan dan jurisprudensi ilmu-ilmu tentang keindonesiaan karena beliau lebih berpengalaman dibanding kita semua. Itu hati awakmu nak dibanding beliau itu, dia dulu ngalamin bagaimana mendirikan HMI awalnya, dia mengalami bagaimana Bung Karno agak terpecah hatinya terhadap HMI dan CGMI. Saiki wis gak ono wong kenal CGMI toh. Udah nggak tahu CGMI ya. Ya gimana sih, itu musuh utamanya dulu adalah CGMI dan GMNI separuh gitu ya dan seterusnya, tapi tidak usah saya ceritakan karena Anda sudah lelah bermusuhan dengan macam-macam sehingga tidak usah saya ceritain bermusuhan. Nomor dua, jadi sekali lagi soal mengeluh tadi, tidak ada gunanya mengeluh itu, yang ada bersyukur saja meskipun belum masuk akal. Jangan khawatir, nanti Anda akan ketemu bahwa dia rasional, bahwa bersyukur itu rasional. Jadi tidak usah faham dulu baru bersyukur, bersyukur saja dulu supaya Anda faham. Jadi ini logika-logika yang dia keluhkan tadi itu tidak akan tercapai karena kalau tidak ada manusia Indonesia baru yang mencoba memperbaiki kembali logikanya. Jadi alhamdulillah Ma'iyah ini saya sudah melihat bulan-bulan terakhir ini yang disebut kaumun akhir.
Jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia untuk kemudian dikasih kaum yang baru, umat yang baru untuk membangunnya. Di tengah kehancuran ini juga sudah lahir manusia baru seperti Anda, seperti Arek Gendeng Malang Budi Setiawan iku mangsa piturute. Itu manusia baru, itu hibrida baru Indonesia. Dan selama masih hibrida gendeng yang mengurusi itu, Anda juga ndak usah mengeluh. Wis mesti wong gendeng wis mesti ngono iku, kateko apakno meneh. Tapi kan ada Anda, ada dia, ada teman-teman semua, dan ada kita. Usiamu kan masih 20, 30, 40 paling ya. Jadi kita punya harapan besar, dan ini jumlah kayak Anda ini ada di mana-mana, di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Ngawi, Madiun, Ponorogo, lahir manusia baru Indonesia. Jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia. Allah di tengah kehancuran ini langsung melahirkan qaumun akhir, Indonesia yang berbeda, Indonesia yang baru. Dan itu sudah terjadi. Itu loh, bahwa nanti berhasilnya itu bertahap. Mungkin Anda sudah umur 50 baru kelihatan. Saya mungkin anak saya, cucu saya dan seterusnya baru berhasil betul. Loh, ini kan komplikasi penyakitnya luar biasa. Dan Anda tadi itu digaram-garami sama Anda sehingga anak Malang tuh ndak tahan. Wis loro dikei lombok meneh. Wis seru aku iki nek gendeng wis seru. Kan gitu ceritane kan ya, sehingga si siapa tadi Doni Setiawan tadi kan wis seru aku nek gendeng, aja dipeliak-peliak kan gitu kan. Oke, one itu first. The second, saya seneng ini siapa tadi menyanyi Rutsana ya tadi siapa? Tia. Dan siapapun, kenapa di KJ ini semua boleh tampil, nggak ada syarat. Setan pun tampil boleh. Karena kalau dia berbuat buruk di sini, dia akan mengalami kebakaran di dalam hati, jiwa, dan pikirannya. Mungkin juga hidupnya. Barang siapa berbuat jahat di sini, barang siapa punya hati jahat di sini, Anda tunggu. Tidak usah lama-lama, Anda tunggu saja. Jadi semua yang di sini ini, Ustadz Himam, ini mereka orang-orang insya Allah tulus. Mereka semua ikhlas untuk Indonesia. Tidak ada orang mau jauh-jauh, apalagi di Jakarta yang bukan kota ini, tapi hutan rimba ini yang tidak jelas ini. Mau datang-datang jauh-jauh ke sini tanpa pamrih, tidak mencari uang, tidak mencari apa-apa, kecuali mencintai Indonesia. Masa Allah tidak akan membuat Anda hidup lebih berperan dan lebih sumringah di masa yang akan datang. Jadi ini mereka insya Allah tulus semua. Nah, setan pun kalau dia tampil di sini, itu mau tidak mau dia harus berbuat baik. Jadi Anda pengennya setan berbuat baik atau berbuat buruk? Benar. Karena Anda maunya setan itu buruk toh. Ya toh? Dan Anda sudah klaim dengan stigma setan itu buruk. Lah itu kan salah Anda ngomong gitu itu. Setannya mengeluh sama saya. Saya ini disuruh Allah ini saya jadi setan ini. Saya ini cuma taat. Saya tidak punya kemungkinan lain. Sama dengan malaikat, tidak punya kemungkinan lain. Manusia dan jin punya kemungkinan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Kalau kamu mau percaya, percaya. Kalau mau khianat, khianat. Kalau kamu mau baik, baiklah. Kalau mau buruk, buruklah dengan resiko masing-masing. Kita punya demokrasi dari Allah. Setan tidak punya. Lebih beruntung mana Anda apa setan? Kan lebih beruntung Anda. Makanya saya itu tidak tega sama setan. Kalau sholat, kalau saya kebetulan jadi imam, saya tidak ngomong, ayo softnya dirapatkan supaya tidak diisi setan. Saya tidak tega. Yang rapi softnya, setan-setan kalau mau ikut sholat sekalian sini. Nah gitu saya. Saya tanya, apakah ada makhluk di muka bumi ini yang tidak kembali ke Allah? Jadi bagaimana mungkin saya mendoakan siapapun dan mengharapkan siapapun untuk tidak kembali ke Allah? Kemudian Anda dibiaskan oleh Allah sendiri supaya Anda diuji fokus sama Allah apa tidak dengan dikasih idiom neraka dan surga. Terus Anda semua itu pokoknya enggak pakai mikir, pengen ke surga semua. Saya kasih tahu, surga itu sepi banget. Anda ke sana nanti kesepian. Nanti dilang bentino. Isinya cuman siapa? Paling Hizbut Tahrir, MTA,
Wahabi Salafiyah baru ya, LDII ya, NU Muhammadiyah, Syiah, semua neraka. Jangankan lagi Kristen, Buddha, Hindu, semua di neraka. Lah kok kamu mau masuk surga itu gimana? Nggak punya teman, sudah masuk surga nanti Anda disuruh jenggoten lagi. Iya coba. Bener nggak? Apa yang membuat kamu ingin masuk surga itu apa? Di sana jelas isinya kan sudah jelas toh. ISIS masuk surga, ya toh. HMI sekarang belum tentu masuk surga. Wong PMI aja ndak masuk surga, apalagi HMI kan gitu. Ya toh? Ya itu ya. Mau PMI bisa selawatan aja ndak masuk surga, apalagi HMI yang bisanya intelektual modern tok. Kan gitu. Nah, ini kalau pakai cara berpikir yang terjadi sekarang loh ya, surga itu sepi, jadi Anda ndak usah mikirin surga menurut saya, ndak usah mikirin neraka, pikirkan Allah, tujukan dirimu kepada Allah. Sekarang kamu coba bayangin kamu yang jadi Allah. Kamu bayangin ya. Kamu jadi Allah, terus ada anak orang-orang sholat. Kisah Allahu Akbar harus bener San. Tapi hatinya enggak ke Allah. Kamu terima enggak itu sholatnya? Saya enggak mengatakan Allah enggak menerima loh ya. Saya enggak bilang Allah enggak menerima, terserah-serah dia. Cuman kamu bayangkan upamanya kamu itu Allah, terus ono sembayang ngenangin gatel kon niku mari ngene kon ya nyolong ngono kan gitu ya. Diterima enggak kalau enggak khusyuk? Kamu enggak nerima kan? Ya, kamu jangan berdebat, tapi ini Allah pasti enggak bisa kamu. Enggak ada orang bisa memastikan Allah nerima enggak nerima. Enggak usah berdebat ini doanya sampai apa tidak. Loh doa sing sampai sing endi? Enggak ono, enggak usah diperdebatkan, bodoh gak ruwe kok. Jangan berdebat mengenai doa sampai atau tidak, jangan berdebat mengenai Allah menerima atau tidak, jangan berdebat mengenai masuk surga atau masuk neraka. Kon niku besane Gusti Allah ta ya apa? Kapan besanane resepsine di gedung apa kon? Bagaimana kamu bisa menentukan seseorang pasti masuk surga atau pasti masuk neraka, seseorang pasti diterima Allah atau tidak? Bahwa kita yakin iya. Itulah yang namanya puncak iman. Tetapi kalau kamu disuruh menyatakan bahwa kamu diterima Allah, kamu tidak berani tanda tangan. Itu cuma keyakinan saya kok. Dan keyakinan kan tidak bisa diapa-apain. Dan itu juga tetap tidak bisa Anda bawa keluar, itu hanya ada di dalam dirimu. Jadi misalnya sekarang gini, Hendra, siapa Allahmu? Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Ya, kalau teman-teman agama lain punya struktur sendiri gitu ya. Siapa presidenmu? Upamanya ya. Jadi gini teman sekalian. Kalau Allah, kamu dapat resiko besar dan tidak mungkin tidak kamu akui. Nabi Muhammad juga begitu. Karena ada alasan rasional, bukan soal korps, bukan soal golongan. Ada asbabun nuzulnya, ada mantiknya, ada semuanya. Tapi kalau selain yang dua itu boleh enggak kamu enggak mengakui? Saiki ditegesno ndak awakmu iku. Jadi kamu sekarang ngakuin enggak yang selain dua tadi itu? Boleh enggak sekarang kamu enggak ngakui? Nah, ya sudah enak toh. Kan boleh kamu enggak mengakui. Jadi dulu enggak usah terlalu pusing juga. Enggak tak akoni kan. Ngono itu repot. Ketok di TV ya enggak tak akoni dapurmu kan gitu kan. Kan gitu kan. Kalau dia pas lewat kita kepergok, ya saya enggak akan memperlakukan dia sebagai presiden. Kan begitu. Ya aku liwat sakarepku. Masih ono tuet aku liwat sakarepku kata lapo kon. Aku urip dikai Gusti Allah kok. Mosok ngabekti karo sing wong kabeh ono pantes-pantese kan. Kabeh iki nek gak apik ya pinter, nek gak pinter ya pantes ngono lho. Iki gak kabeh iki opo iki? Ya bojo iku gak pinter gak apa-apa angger ayu, ngono ta? Gak ayu gak apa-apa angger ngabekti kan. Iki gak kabeh. Ya apa pinter gak ngabekti gak ayu gak. Ya apa? Maka bal huwa yaqut.
Nah sekarang teman-teman sekalian, kalau ada mutiara di luar dirimu, kamu harus bersyukur kepada Allah. Kalau ada orang yang mengingatkan kamu kepada bahwa dalam hidup ini Allah bikin macam-macam, kadarnya macam-macam. Nabi aja beda-beda kok. Masuk Nabi podo kabeh, terus nanti di surga haknya sama gitu. Ya beda. Ada yang kekasihnya Allah, ada yang sahabat karibnya Allah, ada yang juru bicaranya Allah, ada yang sembelihannya Allah. Kan gitu. Ismail, sembilannya Allah. Terus rumah kamu juga enggak ngerasain deh jadi Ibrahim. Bayangin kamu jadi Ibrahim, disuruh Allah nyembelih anaknya, itu gimana rasanya coba? Kamu tenang-tenang aja. Terus kamu pikir Ibrahim enggak mencoba bereaksi gitu? Terus ya ikhlas ya Allah, ya enggak lah. Jadi Ibrahim itu ya pergi ke hutan. Dia itu kan semua kan tidak untuk kepentingan Allah. Emang ada Allah punya kepentingan. Jadi kalau Allah menyuruhmu sesuatu, itu kan untukmu, untuk melindungimu, untuk pemahamanmu, bukan untuk dia. Gak padaan Gusti Allah kon gak sembahyang. Jadi itu untuk supaya ada, karena umatnya Nabi Ibrahim itu orang yang sudah terlanjur menyembah Tuhan yang sebelumnya, kepercayaan yang sebelumnya. Yang tradisi-tradisinya berbeda dengan yang ditawarkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, untuk merubah tradisi dan meyakinkan mereka kepada tradisi baru itu harus ada praktek ikhlas membunuh anak itu. Jadi Nabi Ibrahim yo gak kuat rek, matane ngaplok arek gak kuat ya. Dadi dhek nang alas, naik gunung sama Ismail sama bawa kambing. Itu nanti wis melayu. Wah, akhirnya dia sembelih kambingnya, terus dia turun membawa kambing. Ini loh kalau Allahku, kata Ibrahim kepada ini loh kalau Allahku menyuruh sesuatu itu bukan karena kejam kepada kita, bukan karena minta ditaati. Sesungguhnya semua perintahnya karena sayang kepada kita. Aku disuruh menyembelih anakku, tapi buktinya anakku tidak tersembelih, kambing malah dikasih oleh Allah. Ngono, kerja itu kolusi antara Allah sama Ibrahim. Terus tenang aja ta. Kamu nanti saya bukain macam-macam bantah semua nanti kamu. Mosok gak lu? Kamu pikir Rasulullah aja manusia biasa kan? Semua itu kan enggak kok terus semua itu sudah hebat sejak awal ya enggak. Nabi Nuh aja istrinya dia enggak bisa dakwahi kok. Anaknya Nabi Nuh sendiri kafir kok. Kamu bisa bayangkan kalau seorang nabi istrinya sendiri tidak ikut suaminya, anak itu kan bayangin rumah tangganya bagaimana. Bayangin masyarakatnya bagaimana. Sekarang kita ini anak kita satu nakal aja udah pusing enggak karu-karuan kok. Bayangin ada nabi, rasul lagi yang istrinya tidak taat, anaknya tidak taat. Kamu bisa bayangin keluarga ini gak sakinah toh. Gitu loh. Jadi kamu juga jangan terlalu pusing karena Allah itu sudah kasih jurisprudensi apa saja ada. Kalau kamu mengalami kesulitan apa-apa tinggal cari jurisprudensinya apa. Wah ini cocok iki Nabi Yunus iki aku iki, Nabi Yunus iki cocok. Kalau kamu mengacu kepada contoh-contoh kejadian yang sudah Allah paparkan, kalau kamu menemukan itu selesai. Kamu akan mentertawakan dirimu ngene kok galau rek gak masalah. Gitu. Ini buahnya kalau saya buka Anda bingung nanti. Buahnya Rasulullah misalnya Rasulullah pernah mengganjal perutnya dengan batu supaya tidak lapar. Orang enggak mikir ya Aisyah ganjel batu tagak. Orang enggak pernah mikir tak? Mbok mestinya dilihat lah, kan mestinya serumah dong ganjel batu semua. Lah kamu nggak punya fakta bahwa Aisyah, jangan-jangan beliau lapar itu karena Aisyah lupa nawari makan. Loh, salah satu kemungkinannya loh ya. Ya, mungkin Aisyah pas kurang care. Lah Rasulullah kan mau bilang Aisyah saya belum makan, nggak berani dia. Kan Rasulullah lembut sama istrinya, dia sangat hati-hati menjaga perasaan istrinya. Akhirnya mergo bojone gak nawan-nawani mangan ya wis tak ganjel watu ngono. Bingung kan tak ceritane akeh. Wes banyak bahan ngene-ngene iki rek.
Iki tak buka titik ngono tok ya. Kan gak nemen-nemen bingungmu lho ya. Ya teman-teman sekalian ya, mohon maaf nih Ustadz kalau anak agak yang enggak dikit-dikit gitu. Ini bukan tujuannya bukan mau mengkritik Muhammad, mengkritik Ibrahim dan seterusnya. Tujuannya supaya Anda mengetahui betapa banyak paradoks dalam hidup yang Allah sengaja menciptakan dalam hidupmu. Sehingga kamu jangan kaget sama paradoks itu. Tapi kalau kamu berdialektika dengan cara berpikir ma'iyah yang siklikal, yang spiral, yang penuh tikungan, penuh lipatan, dan Anda terbiasa dengan itu, maka seluruh yang kamu alami itu nanti akan bisa dieliminir menjadi berkah, menjadi rasa syukur, akan semua menjadi baik bagi hidupmu, gitu loh maksud saya. Itu contoh-contoh, bukan saya kok terus menafsirkan gini, enggak. Saya itu cuman orang di depan saya itu supaya lebih bisa menghandle hidupnya menjadi lebih mudah. Karena Allah itu kan unik tuh. Inna ma'al usri yusra gitu kan. Nek arek Malang kan ngene, lah nggih sampean niku lho. Kan bersamaan dengan kesulitan sudah aku sediakan kemudahan. Lah nggih sampean kok repot-repot, mbok wis langsung kemudahan apa sih? Ana sing nakal ngono ya apa? Semua orang di Indonesia kalau pidato syukur kepada Allah yang telah memberi kesehatan kita hari ini dan tidak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Itu sono sing nakal. Gusti Allah ya repot-repot ya. Mbok wis langsung cahaya apa sih? Dadak kegelapan barang gitu loh. Loh, tapi memang dramanya seperti itu dan Allah maunya dialektika kemesraan yang seperti itu. Jadi Anda jangan hidup di dalam satu penggalan sehingga Anda kebingungan dalam penggalan itu. Anda harus transenden, harus melihat keseluruhan dari metabolisme yang Allah ciptakan itu sehingga Anda senyum-senyum. Iya, gak apa-apa. Iya, ngerti aku. Ya ampun, nggih, ngertas kula. Ngertas kula. Nah, makanya kan kata rahasia, Ustaz ya, tolong dalam tasawuf, kata rahasia itu kan sangat mesra. Kalau sudah Allah ngomong sirrun, asrarun gitu ya, itu kan salah satu kemesraan itu karena kita punya rahasia, punya ketidaktahuan, punya kesulitan, punya kebingungan. Kalau kita nggak punya kesulitan, nggak enak. Makanya ya, saya doakan mudah-mudahan Anda penuh kesulitan hidup Anda. Oke teman sekalian, alhamdulillah bilamin. Pokoknya pulang dari sini ingat ya, kamu harus masing-masing sendiri dan kamu harus menemukan. Oh enggak masalah, saya cari keris kok. Saya cari keris dan pasti pedangnya dapat, pasti cangkulnya dapat. Percaya itu, percaya. Kamu kalau enggak percaya itu ya dapat. Acul ya, gak bisa macul. Nanti Anda pulang ke rumah, ya toh? Terus sampai rumah kan tidak ada KC lagi. KC tinggal kenangan, ma'iyah tinggal ingatan. Anda kembali ke masalahmu masing-masing. Dengan kegelisahanmu, dengan kegalauanmu masing-masing. Kedap-kedip. Ya toh? Ngiler, melongo, ya toh? Gelisah, waduh kok ya apa ini gimana, ini belum saya bayar, waduh nanti di kerjaan begini, kan gitu. Anda kembali ke masalah masing-masing. Aku bertanya, siapa yang memperhatikan bahwa engkau sedang galau? Apakah Indonesia tahu Anda galau? Apakah negara ini tahu engkau galau? Apakah pemerintah concern terhadap galaumu? Apakah ada ulama-ulama yang ada di dalam file dan kenangan hatinya bahwa umatnya galau? Kamu akan sendirian nanti di rumah masing-masing. Maka kamu harus punya sahabat sejati dalam hidupmu, sehingga dimanapun engkau berada dalam keadaan apapun saja, engkau memiliki teman. Dan siapakah temanmu yang sejati itu? Maka handphone. Iya, enggak apa-apa. Bagus juga. Kalau handphone juga terus terpaksa digadekno ya kan. Tak kasih saran muda kon ndek kamar iki. Muda kok delok dhewe raimu lho. Kok selentik sabar le. Terus ngilu kok jundu dhewe ala dapurmu gitu ya.
Gitu. Oke, saya ingin mengatakan begini. Tolong kembali ke hidupmu yang sejati. Kemanapun engkau pergi, kamu harus selalu memiliki kesadaran untuk berpijak kepada yang sejati. Yang sejati itu gampang. Saya kasih 3 idiom. 1 cangkul, 2 pedang, 3 keris. Jangan dilihat kerisnya sebagai benda, jangan dilihat pedangnya sebagai benda, jangan dilihat cangkulnya sebagai benda, tapi sebagai pemahaman dan kesadaran. Kalau cangkul itu fungsi apa, Dik? Ya masuk pacul kayak motong rambut kan ya. Maksud saya dia berfungsi apa? Berfungsi ekonomi. Makanya menteri pun kalau pergi ke kantor dia bilang sama tenaga, sebentar aku mau nyangkul kan gitu. Jadi cangkul sebagai pemahaman mengenai fungsi ekonomi. 1 ekonomi. Dan ini kan yang terutama di Indonesia kan, kenapa orang Indonesia tidak ada yang hebat beneran kecuali yang jenius dari Allah langsung? Karena orang Indonesia itu bisa apa saja, ya bisa apa saja tapi cita-citanya salah. Kalau orang Barat lumayan, bisanya cuma 1 hal. Tapi mereka tidak punya kemungkinan, maka mereka bersungguh-sungguh dalam 1 hal itu, sehingga banyak ekspor, master di hal-hal yang mereka konsentrasi. Kene iki sembarang iso, tapi gak ono sing serius dan salah tujuan. Salah cita-citanya apa? Kita itu inginnya kaya, kan gitu. Orang Barat inginnya bahagia. Ini menurut Rawahu Sabrang. Ini saya diceramai Sabrang. Saya diceramai Sabrang tadi malam. Jadi anak saya adalah guru saya dan itu nyata. Kan dulu saya bikin struktur ini, Ustaz. Jadi kenapa Islam, Sabrang juga nih yang ngomong, kenapa Islam pada abad 8 tidak bisa populer, tidak diterima? Karena yang membawa adalah pedagang. Nah pedagang itu kastanya paling rendah, gitu kan. Tapi ketika Islam yang membawa adalah para syekh, para ulama, para maulana, Maulana Magdum Ibrahim dan seterusnya sampai Sunan Giri, sampai Sunan Kalijogo, semua orang pada masuk Islam karena mereka percaya kepada begawan, mereka percaya kepada panembahan, mereka percaya kepada keris dalam tanda petik ya, nanti tolong diingetin untuk kembali ke keris. Mereka percaya kepada orang mulia, orang yang menjadi pusaka bagi orang banyak, gitu kan. Kemudian sekarang kita terbalik 180 derajat. Yang paling kita utamakan adalah kaya, di bawahnya berkuasa, berkuasa pun untuk kaya. Di bawahnya lagi pinter, pinter pun untuk ikut berkuasa supaya kaya. Nomor 4 kuat. Kuat itu punya kekuatan, punya akses, punya kesaktian, punya apa. Itu pun untuk supaya dia ikut berkuasa, supaya kaya lagi. Jadi cita-cita kaya. Terus terkenal. Populer. Populer kan nyata bahwa populer itu menerobos seluruh kriteria-kriteria kualitas hidup, sehingga seorang artis seksi itu bisa mencalonkan diri jadi wakil bupati. Jadi tidak ada rasionalitas dan alur nalarnya sama sekali secara politik dan kualitas demokrasi. Pokoknya terkenal di koran, dia bisa nyalonin diri jadi pejabat. Kan ngono. Caleg-caleg anggota DPR kita banyak yang melewati jalur Malang tadi itu. Itu ya. Karena kita sudah terbalik sama sekali, teman-teman sekalian. Nah, dalam keadaan seperti ini Anda tidak mungkin merubah keadaan. Maka kita harus menciptakan manusia baru. Nah, manusia baru ini saya kasih idiom tadi, keris, pedang, cangkul. Cangkul udah kita tahu fungsi ekonomi. Kalau pedang itu kekuatan dan kekuasaan, otoritas, regulasi. Ya, kalau tidak pegang pedang, Anda tidak bisa membuat undang-undang dan aturan. Yang boleh bikin undang-undang adalah orang yang sudah dapat pedang dari pilkada atau dari pilpres atau dari pileg. Kan gitu kan? Jadi pedang itu fungsi kekuasaan dan otoritas politik. Kalau keris, kewibawaan, kepribadian, kasepuan, pusaka. Sekarang aku tanya kepadamu, kamu kuliah? Sudah selesai?
Sudah selesai. Oke. Kamu kuliah itu untuk cangkul apa untuk pedang apa untuk keris? Dah, isi kita iki bukan mulai iki. Ayo pertanyakan kembali dirimu masing-masing. Kamu mengerjakan semua itu untuk cangkul. Kalau yang di seluruh Indonesia tadi kan semua untuk cangkul. Kamu sekarang bertanya kepada dirimu masing-masing. Kamu itu kuliah jadi doktor apa segala macam, kerja macam-macam itu untuk cangkul apa untuk pedang apa untuk keris? Ketiga-tiganya iya, tetapi harus ada aksentuasi. Nah, monggo, ini pilihan masing-masing. Saya tidak menganjurkan apa-apa, cuman tolong diketahui. Apakah orang yang punya cangkul, lihat ke desa-desa, pasti punya pedang? Belum tentu punya pedang. Tapi Anda lihat, semua orang yang punya pedang, pasti punya cangkul. Benar nggak? Jadi kalau kamu semua mengerjakan semua itu untuk cangkul, goblok kamu. Mestinya kamu cari untuk pedang. Karena dengan pedang, kamu pasti dapat pedang, dan cangkul pasti kena. Gitu loh. Kalau orang punya pedang, punya cangkul, belum tentu punya keris. Tapi kalau orang sudah punya keris, dia pasti punya pedang, dia pasti punya cangkul. Jadi sekarang kamu mau apa? Kalau kamu cari keris, cari pusaka hidup, cari kepribadian hidup, cari integritas kata orang sekarang, ya, yang beneran gitu ya, maka otomatis kamu punya pedang, otomatis kamu punya cangkul. Tapi orang se-Indonesia tadi, karena tidak punya keris lagi, ibarat konstitusi itu tidak punya majelis rakyat lagi, yang ada majelis perwakilan rakyat. Ya, kita tidak punya panembahan, tidak punya pusaka, tidak punya. Karena orang sudah tidak mengerti keris. Itu ibarat sholat, cangkulnya sholat itu ya jungkar-jungkir itu. Ya toh? Pedangnya sholat adalah kebenaran syariat dan ucapan-ucapan di dalam sholat. Masuk ngene kan kudu Allahu Akbar. Masuk ngene kan aduh ya apa rek kabar rek. Sembuh. Dobol. Ini masuk sembahyang kayak ngono. Berarti pedangmu batal, ini gitu kan? Tetapi meskipun kamu sudah mencangkul dalam sholatmu, sudah pakai pedang dalam sholatmu, yang menjadikan sholatmu sah itu tidak ada dalam syariat, yaitu khusyuk. Betul enggak? Yang menjadikanmu selamat benar dalam kehidupan dan di depan Allah itu adalah kekhusyukan. Sebab kekhusyukan itu syaratnya adalah Anda fokus sama Allah, Anda ingat benar kepada Allah, Anda betul-betul berhadapan dengan Allah. Informasi ya Mas ya. Saya tanya. Anda ngerti situasi Prancis hari ini? Enggak, artinya tahu ya? Tahu ya? Yang Anda tahu itu kejadiannya apa beritanya? Beritanya. Oke. Sekarang saya ingin Anda menanyai diri Anda masing-masing. Segala sesuatu yang Anda ketahui ainul yakin dan Anda alami secara otentik dibanding yang Anda ketahui melalui kata, berita, informasi, itu berapa persen kali berapa persen? Banyakan berita, 90-10, 80-20, 90-10, 80-20. Iya, tapi pokoknya intinya jauh lebih banyak yang Anda tahu dari kata. Nah, dari yang Anda tahu dari kata itu kira-kira menurut hitungan Anda itu yang benar berapa persen? 20. Jadi jelas ya, kita itu berenang di lautan ketidakbenaran. Kita berenang di lautan yang belum tentu benar, ya. Kita berenang di lautan syubhat kalau bahasa Islamnya. Jelas ya? Oke. Itu pun pengetahuan Anda mengenai misalnya Perancis. Majalah apa itu namanya? Ya. Itu yang Anda tangkap dari berita dengan kenyataannya kira-kira berapa persen? Kan itu versi toh, yang Anda ketahui kan versi-versi.
Ntar paus ngomong tersendiri, ya siapa ngomong kan gitu. Jadi sebenarnya itu bukan pengetahuan, itu kan ilusi. Lebih banyak ilusi yang Anda ketahui. Dan menurut siapa ilmuwan fisika Inggris yang cacat itu? Hawking mengatakan musuhnya fisika itu bukan, musuhnya matematika itu, musuhnya ilmu itu bukan kebodohan, tetapi ilusi. Sementara kita sekarang sudah membuktikan bahwa kita ini dikepung ilusi lebih banyak daripada dikepung kenyataan. Salah satu sebabnya adalah karena Anda mendalami dan memahami kenyataan melalui kata, melalui informasi, melalui huruf. Benar nggak? Itulah sebabnya Rasulullah oleh Allah ditakdirkan menjadi an-nabi al-ummi, nabi yang buta huruf. Yang tahu macam-macam tidak karena informasi literer, tidak karena informasi huruf, kata, kalimat, koran, TV, dan sebagainya, tapi karena beliau mengalami sendiri hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin. Jelas ya? Nah, alangkah indahnya kalau mulai hari ini kita mandi besar. Membuang segala yang ilusi-ilusi. Kalau yang ilusi jangan diterus-terusin, jangan ditambahin lagi ilusinya. Mending itu kamu taruh di laci, Anda bergaul sementara waktu dengan yang benar-benar kenyataan, supaya otentik hidupmu. Sehingga kamu nanti ketika mengambil keputusan, output apapun dari Anda, memberi rekomendasi, memberi saran, menyuruh, mendidik anak atau apapun itu melalui pijakan otentisitas dari pengetahuan dan makrifat Anda. Kira-kira ngono ya, bener nggak nih? Nah, Tejo ini termasuk manusia otentik. Maka dia sangat penting di puncak acara kita. Karena saya sudah ke planet manapun, saya sudah ke negara manapun, saya sudah ke kampung apapun, saya sudah masuk ke gen macam-macam di seluruh alam semesta, dan tidak ada satupun yang seperti dia. Hanya ada satu Sujotewo di alam semesta, dan hanya ada satu Sujotejo di surga besok-besok. Amin ya rabbal alamin. Nek mlebu swarga. Aniki wau selawatan ning ngangge laras Jawa. Aniki Pak Kiai Syekh Internasional Muhammad Ali ndak bisa yang laras kayak gini. Ambok mau coba yang ini mau. Oh ora iso. Isone sing canggih-canggih. Niku nek ngimami mesti enak banget niku. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten niku mesti. Nek kula ngimami bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Asal Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngoten Ibu nggih? Mboten napa-napa nggih Bu nggih? Nah, sakniki ngeten sadurunge masuk ke keharibaan Ibu, ke nuansanya Ibu Lasim. Kan kata Allah di surga itu ono kali, nek ono kali berarti ono lemah. Nggih mboten to? Tajri min tahtiyal anharu khalidina. Nek ono kali mesti ono banyu, ono lemah, mesti ono tanduran. Gek-gek ya ono tetanen bareng ning swarga. Jadi ketoke ibu iki lagi menandur dinggo dahare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih Bu nggih. Kinten-kinten nggih. Jenengan purun mboten mangke ten swarga. Tenang. Kula niku rada wedi ten swarga niku soalé engko nek ndak ngungak neraka niku mesake. Sing ning neraka kok jebul wak lurah ning neraka. Ah. Lho, SBY ning neraka ah mesake kula. Ah aku tak ning tengah-tengah wae lah aku ora tega aku ning swarga. Nah, Bapak sekalian, sebelum kita memulai nyengkuyung mendem jero mikul dhuwur Ibunda Lasim Yuda Utomo. Tadi kan saya ikut tahlilan. Ibu-ibu nderek sedaya kula Bapak-bapak. Sing Muhammadiyah nggih nderek mboten napa nggih? Saestu. Ora haram. Ora bid'ah. Saestu mboten syirik, mboten musyrik. Musyrik. Ngene wis aku dicicil sithik ngelmune nek upama ana wong tahlilan njur kuwi kandha kuwi musyrik ngoten nggih njur wonge kuwi dodol rujak kuwi
wegah tuku rujak nang dhek. Pripun, Bu? Upamane sing sok tahlilan niku dodolan. Apa rujak, apa sego, apa klontong, apa dodol buku, dodol jenengan wegah tuku ngoten mergo wengi musyrik ngoten. Lho, lha piye nek can musyrik kok kowe isih rawuh? Oh, sing disir panganane. Oh, ngoten nggih. Dadi angger kowe badi ora apa-apa karo setan ya ben ngoten. Nggih, maksudnya ngoten niku. Lho, nek tahlilan niku syirik, klenik, bid'ah sak piturute niku napa akibate? Apa njur kowe ora srawung, apa njur kowe ora gelem tetukon karo dheke? Nek dhek nyupir angkot kowe ora gelem nunggang angkote apa piye? Dalem Bu, lakum dinukum waliyadin. Oh, enten agama tahlil, enten agama mboten tahlil ngoten. Niki pripun cethane pripun niku? Lah nek ngoten nek wong syirik, wong musyrik ora mesti sok dilebut kafir lho Bu nggih. Nek wong kafir niku dodolan jenengan mboten tumbas. Tetep tumbas. Lho, pripun iki aturane pripun iki? Nek jenengan mboten tumbas ten wong kafir berarti aku takon niki kupluk sing damel sinten Bapak? Ngertos? Kafir napa mboten? Niku Quran niku sing diwaos Bapak kalau wau niku Quran niku oke-oke gawenan Cina, kae ora men kafir kae mangan babi bendina. Dadi karo nyetak Quran niku karo mangan babi niku lah. Terus Qurane pripun niku halal napa mboten? Nah, kula suwun nggih nek enten sing aneh-aneh ngrusak pasrawungane masyarakat ngomong ngoten-ngoten niku jenengan sing mantep nggih. Salat sedaya. Poso nek Ramadan. Tahlilan mantep saestu. Upama pas tahlilan ana kucing liwat terus upama njerono pitik terus ana terus tahlilan terus. Nek ana menungso jegok terus ora kowe saestu jegoke kafir pripun? Terus mboten tahlilan pun mantep bid'ah mboten pripun? Enten menungso jegok unine jegoke ora ning nganggo kata-kata bid'ah ngoten nika. Terus tahlilan mboten? Terus saestu slametan nelung dinani nitung dinani 40 dinani 100 dina 1000 dina terus saestu dadi ana wong jegok kaya ngapa terus nggih wis beres berarti ora ana masalah. Ngoten nggih? Ngertos maksud kula nggih? Aku njaluk simo aja dileboni. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Cetha nggih? Ah, saiki nyicil sithik meneh. Tahlilan niku eleke ten pundi to? Misale ngeten, tahlilan niku kan digawe wong sing wis ora ana, njur kabeh do nglumpuk tahlilan, terus dalile kowe ora diterima Gusti Allah nek ndongake wong sing dudu satu lain agama, dua lain keluarga, karena Rasulullah mengatakan idza mata ibnu adama ing qata amaluhu illa min salafin. Nek wong wis mati kuwi kabeh mandeg kejaba telu: siji sedekah jariyah, loro ilmu yang bermanfaat, nomor telu anak sing ndongake ibune bapake. Lan jenengan sing jenengan anake Bulasim senes. Lah nek jenengan ndongake diterima napa mboten kali Gusti Allah? Lho nika ngarani mboten lho. Pripun? Lho sing diterima sing ndi? Kabeh ndonga iki ana sing iso mestake diterima apa? Rumah samu nek kowe wis lunga kaji ping 5 kuwi njur mesti mlebu swarga apa ora? Mboten to?
Jadi sing diterima sapa, sing ora diterima sapa ki padha ora ngertine kuwi ngersane Gusti Allah. Ngoten nggih? Dadi nek pancen ngono kuwi karo Gusti Allah ora entuk, berarti Al-Fatihah batal. Donga-donga batal. Sing dingokke tadi Bapak yang mimpin minal muslimina wal muslimat kabeh didongake wis saiki Al-Fatihah we ora nggo awakmu lho, Bu. Ihdinas, berilah kami wadah lho niku melu. Nek misalnya nggo kowe dhewe kan ihdinis siratal mustaqim. Ketika kita janji kepada Allah iyyaka na'budu ora iyyaka a'budu, nek a'budu kula dhewe, nek na'budu bareng-bareng sedaya. Ayo entuk nek bareng-bareng. Nek pancen kuwi ora diterima Gusti Allah, kuwi dilarang, kuwi syirik, kuwi bid'ah, kuwi kafir, berarti rasah maca Al-Fatihah. Oke? Rasah Robbana atina fid dunya hasanah. Nek ndonga Robbana atini fid dunya hasanah. Ngoten nggih? Dinggo kowe dhewe. Dados pun mantep nggih, Bu? Tahlilan niku wajib mboten? Hah? Niki sing marake do kerengan niki. Wajib mboten? Mboten. Tahlilan alhamdulillah, ora tahlilan ya ora apa-apa anggere nglakoni barang sing apik liyane. Tahlilan tengah-tengah salat entuk ora? Misalnya rakaat kedua bar surat terus tahlilan sik, terus lagi rukuk, ngoten angsal mboten? Mboten angsal. Dadi pokoknya ten Islam niku wonten loro, siji mahdhah, siji muamalah. Sing mahdhah niku rukun Islam, syahadat, salat, poso, zakat, haji. Nah, sing lima iki aja dirubah. Nek kuwi dirubah jenenge bid'ah. Ning jabane lima iki ra apa-apa, ngingu wedhus ra apa-apa. Gawe parpol rapopo, nggae klub bal-balan rapopo, nggae radio rapopo, nggae acara ngene iki rapopo. Mongko kabeh nabi ora ana sing gawe acara kaya ngene iki nganggo kamera, nganggo mikrofon, niki bid'ah niki. Nek dituruti. Nah, ini tidak bid'ah karena bukan ibadah mahdhah. Bahkan ibadah mahdhah aja boleh pakai peralatan, Bapak. Jumatan ngangge mikrofon. Enten Kanjeng Nabi tahu nganggo mikrofon? Ora tahu. Dalem? Lah nggih, mulane aja nganggo. Nek kuwi bid'ah. Ora apa-apa, ora bid'ah. Sing bid'ah kuwi nek sembayang petang rakaat kok gawe 5 rakaat. Jamak 5 dijamak dadi siji, ya niku bid'ah. Utawa setahun dijamak dadi siji. Ah niku bid'ah. Sembayange ngangge gerak pencak, Allahu Akbar. Ah niku bid'ah, ngoten nggih? Syahadate ditambah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna SBY Presiden Indonesia. Ah niku nggih? Niku bid'ah. Nek tahlilan ora bid'ah, wong iku maca ayat-ayat Allah ditambah syair-syair untuk mendem jero mikul dhuwur, karepe apik, nyuguhi wong, gitu. Nyuguhi niku napa? Neraktir. Apik ta neraktir niku? Apa ana daya ming digaringke wae ngoten to? Nah, jadi ndak ada masalah nggih tahlil nggih. Selawat saestu. Soalnya Nabi dhewe ora tau selawatan dinggo Nabi, ya mosok aku Nabi Muhammad yo aku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, masa ngoten niku. Jadi selawat niku dasarnya apa Bu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Gusti Allah ngengken jenengan salat, Gusti Allah dhewe salat mboten? Mboten perlu. Gusti Allah ngongkon jenengan lunga kaji, Gusti Allah dhewe lunga kaji mboten? Mboten, ora kudu, ora perlu.
ning Gusti Allah ngongkon jenengan awake dhewe kabeh selawat, Allah sendiri bersolawat. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi sekarang setelah tadi kita qiraah untuk Allah, sekarang kita menyapa Rasulullah SAW. Nggih. Saya takzim kepada beliau, saya sangat mendengarkan dengan baik, saya kagum sekali. Seandainya beliau hidup di masa Rasulullah, saya kira muadzin pertama adalah beliau. Tepuk tangan untuk Pak Muhammad Ali. Lah Sayyidina Bilal loh sing adzan pertama nggih. Nika nek miturut bahan-bahan ten kitab-kitab orang yang nggo lagu nika. Ning Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngoten tok. Asyhadu an la ilaha illallah. Tur ora fasih Sayyidina ten Arab niku S niku wonten pinten? Sin, Sod, Fa, Shin, 4 macam. Nek teng Jawa D, D, wedi, wedi, seje nggih. Nek teng Arab padha-padha dene. Ning nek S ning Arab ana 4, Jawa mung 1. Gitu. Dadi enten salat, duduk salat, salat, ada syai'un. Sama S biasa ada sabit. Berarti 4 macam lah. Bilal niku isone ming 1 S ngoten tok. Dadi kudune asyhadu an la ilaha illallah. Bilal mboten as ngoten tok. Asyhadu Allah terus do di demo kali sahabat-sahabat. Pripun Nabi niku suarane sine ora sin, ora shin kok, ora fasih kok, le makhraje ora fasih kok dadekke muadzin. Terus Kanjeng Nabi pripun jawabe? Ngene lho rek, le nek Bilal ngomong S kuwi karepe karepe S. Nek Bilal ngomong ashadu kuwi karepe ashadu. Dadi sing penting karepe dheke apa perkara ora iso ora masalah. Nggih mboten? Dadi aja banget-banget le mukaku. Umeng masalah njuting wis sing bener sing piye sing ngene apa sing ngene apa sing ngene kerengan. Ana sing dihubungno ngene iki kerengan, ana sing ndredeg gitu ta? Ana sing meneng sik engko nek wis asyhadu alla ilaha illallah geter. Ana meneh sing at-tahiyatulillah kaya ulos. Kula napa Pak? Nggih. Nah kula niku mboten ngurusi sing iso nduding, kula niku sing ngurusi sing ora iso ngene iki. Jadi pas salat ora iso ngene soalé ora duwe driji. Lah kowe iki mung ngurusi wong sing duwe driji wae. Kowe ngomong iki haram, iki halal, ora entuk mangan iki, ora entuk mangan iki, kowe ora tau ngurusi wong sing ora iso mangan. Mbok wis timbangane kerengan sing ora-ora kowe golek wong sing butuh kok kei, ngoten nggih? Ah dadi sing ngene kula mboten terserah kowe arep ngene, apa arep ngimami njur diganteni, enten niku ngimami diganteni. Pas asyhadu alla ilaha illallah ono SMS titit ngoten nika, njur gupuh to imame njur dijupuk ning sae diganteni kiwa ngeten niku. Ah enten niku nggih. Niku jenenge Al-Imam Al-Peqa ngoten nggih. Oke, bismillah. Bersama-sama kita mohon kepada Allah agar syafaatnya Rasulullah SAW sudah melindungi, melingkupi dan menaungi Ibunda Lasiem Yudha Hutomo. Saya minta semuanya ikut berselawat. Gamelan tak jak selawat kabeh. Kata Allah, apa wae tadi di surat Al-Hasyr, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa wae ning langit ning bumi bertasbih kepadaku. Dadi nek aku tasbih nang Allah, klambiku tak jak, sarungku tak jak, bonang saron kabeh tak jak bertasbih kepada Allah. Angger panggonane pas, ojo pas jemuan nganggo gamelan. Dangdut rapopo sing ora entuk buka katok, sing ora entuk meneh dangdutan pas jemuan lemu pentas ning ngarepe masjid.
aku di pelatok gue, gitu ya. Oke, bismillah, saya minta vokalis berdiri.